Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak soleh-soleha sudah tahu apa itu malaikat? Nama, tugas, serta sifat-sifatnya. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar mengetahui pengertian malaikat. Yang kedua, agar mengetahui tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, agar mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Dan selanjutnya yang keempat, agar mengetahui pengertian sifat serta perilaku jin, iblis, dan setan. Baik, kita masuk materi pertama, pengertian malaikat. Menurut bahasa, malaikat berasal dari kata malakun yang berarti kekuatan. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Iman kepada malaikat juga meyakini sepenuh hati bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah yang selalu taat serta tidak melakukan perbuatan tercela. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. 7. Malaikat selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Baik, kita masuk materi selanjutnya, yaitu nama dan tugas malaikat. Di dalam Al-Quranul Karim tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut,
menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah yang pertama Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, yang bertugas menjaga dan mengatur azab bagi para penghuni neraka. Baik, selanjutnya kita memasuki materi penjelasan jin, iblis, dan syaitan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin itu terkutuk dari panca indera. Jin merupakan makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan diciptakan Allah dari api. Jin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jin kafir adalah jin yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jin muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata iblis berasal dari bahasa Arab yang berarti putus asa. Maksudnya adalah putus asa dari rahmat Allah dan kasih sayangnya. Kata setan berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Maksudnya adalah syaitan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Sifat dan perilaku jin, iblis, dan syaitan. 1. Sifat-sifat dan perilaku jin. Sifat-sifat jin yaitu jin tidak dapat dilihat indera manusia. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Jin terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang mengakui keesaan Allah dan ada yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.